Bagi umat Islam, Nabi dan Rasul merupakan sosok yang dijadikan suri teladan. Semua tingkah laku Nabi maupun Rasul pantas dijadikan contoh setiap manusia dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Di sisi lain, secara etimologi, kata Nabi berasal dari kata naba yang berarti dari tempat yang tinggi. Adapun pengertian Nabi secara umum ialah hamba Allah yang mendapat kepercayaan berupa wahyu dari Allah untuk dirinya sendiri. Jumlah seluruh Nabi yang sesungguhnya memang tak terhitung, dan kemungkinan banyak lebih dari 25 yang kita tahu. Namun dalam Islam sendiri, kita wajib mengimani 25 Nabi dan Rasul saja. Menurut cerita memang konon katanya di tanah Jawa ini pernah juga ada Nabi. Dan memang mungkin bisa dipercayai. Karena Nabi tidak hanya 25 saja. Bisa jadi ada di beberapa tempat yang tersebar di Indonesia dan di tanah Jawa. Selamat datang penonton karya Tanah Jawa. Terima kasih sudah menonton di channel kami. Bantu kami untuk mengembangkan channel ini dengan subscribe, share, like dan memberikan tanda lonceng di channel ini, agar kami dapat memberikan informasi yang lebih baik lagi buat kalian. Terima kasih dan selamat menonton. Dan konon katanya, dulu Indonesia tidak berbentuk pulau-pulau seperti ini. Pada zaman dahulu Indonesia itu pulaunya saling menyambung dari pulau ke pulau lainnya menjadi satu buah kepulauan besar di bumi ini. Sampai tiba adanya bencana, pergeseran lempeng bumi, pergerakan bumi dan gunung api meletus. Indonesia pun ikut terbelah dan terpecah menjadi beberapa kepulauan. Mungkin bisa jadi sebelum Indonesia seperti sekarang. Nabi Muhammad SAW pernah datang ke Indonesia. Dan beberapa nabi-nabi yang lain pun mungkin juga pernah datang di Indonesia. Dan dengan beberapa peninggalan di Indonesia ini. Dan konon diyakini juga merupakan peninggalan nabi-nabi kita terdahulu. Kita bisa ambil salah satu contoh bangunan Candi Borobudur, yang saat ini masih menjadi misteri pembangunannya. Dan konon katanya Candi Borobudur adalah peninggalan Nabi Sulaiman alaihi salam, yang dibangun oleh pasukan jin milik Nabi Sulaiman dan beberapa ukiran-ukiran di dalam relief batu. Memang beberapa terdapat gambaran tentang Nabi Sulaiman, dan itu masih jadi misteri apakah benar atau tidaknya. Dan selain peninggalan Candi Borobudur, masih banyak pula terdapatnya misteri dan peninggalan-peninggalan zaman dahulu di Nusantara ini, terutama di tanah Jawa. Mulai dari candi, tembok raksasa yang ada di dalam laut, bangunan-bangunan dan cerita nenek moyang yang sampai sekarang masih jadi misteri besar yang belum bisa dipecahkan oleh ilmuwan saat ini. Sejak Nabi Adam hingga Nabi Muhammad SAW, kisahnya bisa menjadi suri teladan bagi manusia. Masing-masing nabi memiliki riwayat serta ceritanya masing-masing dalam menegakkan ajaran tauhid. Kini kita menuju Makkah dan Madinah yang menjadi epicentrum ajaran Muhammad bin Abdullah. Islam yang ia bawa mendarat di sini nyaris sezaman dengan kehadirannya di dua kota suci itu, yaitu abad ke-6 Masehi. Mengacu pada visi besar Josono di atas, artinya kemapanan ajaran Sundayana kemudian mengalami perkawinan silang atau malah tergerus. Bagaimana cara membuktikannya? Mudah sekali. Dengan memahami laku keberagamaan dan kehidupan kita hari ini, masih dogmatis doktriner atau sebaliknya. Sekarang, mari kita kembali pada Josono, sosok Rama Agung yang menyerap limpahan wahyu dan mencatatkannya dalam kitab Layang Soworo Dana. Dalam bahasa Jawa berbunyi, Hana kang hanitahake Siti Pangelingan Jowo Sumarengan Jeng Salir Wose Jejuluk Gusti. Sinungan Gusti kang sawara gesang, hanitahake sawara prawasa ngagesang Siti Pangelingan Jowo, saking bayinat kang peteng sonoliko Gusti sumalihake trawang lan wenteh. Kang Gusti cinanten tumuwuh. Artinya, ada yang menjadikan tanah pengingat Jawa beserta segala isinya yang dijuluki Gusti. Dialah Gusti yang merupakan permulaan hidup, menjadikan permulaan aturan kehidupan tanah Jawa dari keadaan yang gelap. Seketika itu Gusti mengubahnya menjadi terang dan nyata. Apa yang Gusti ucapkan bertumbuh. Jawa, yang dimaksud dalam bukan sekadar suku atau pulau dalam terminologi kita sekarang.
Jika kita memahaminya berdasar pendekatan sastra Jendra Hayuningrat Pangruwating dulu, ajaran keindahan semesta untuk meruat keangkaraan diri, maka Jawa bisa dimaknai sebagai laku hurip nan suwung. Kosong dari segala yang bukan dia. Jadi tanah Jawa adalah tempat terbaik bagi manusia untuk mengolah dirinya bersama Sang Hyang Tunggal. Nukilan dari wahyu di atas berkenaan dengan semesta raya dan isinya. Ada juga yang bertalian dengan manusia dan peri kehidupannya dalam layang Joyoboyo dalam bahasa Jawa. Supaya sirawarang Jowo bisa piwane pangerten marang tumitah Jowo, huga tumitah liyane hing karasuh kiye. Supaya sakabehing tumitah bisa jumbuh marang Gusti, sulo kang tenggil puroso kang tan kena kinaya ngapa. Hananging jalma tumitah kiyu wangkal marang Gusti kang paring hurip ian patin kabeh tumitah. Kiye wahana Gusti, artinya, agar engkau orang Jawa bisa memberi pengertian kepada seluruh manusia Jawa, juga manusia lain di jagat ini. Agar seluruh manusia bisa jumbuh bersenyawa dengan Gusti yang melampaui segalanya, yang tak dapat dibatasi oleh apapun. Tetapi manusia keras kepala kepada Gusti, yang memberi hidup dan mati kepada seluruh keberadaan. Ini wahyu Gusti. Berpegang pada hadits Nabi Muhammad SAW yang mengatakan bahwa ada 124.000 Nabi Rasul yang tak tercatat Al-Quran, maka Joyoboyo mungkin bisa jadi Nabi pada zamannya di tanah Jawa ini. Amatilah wahyu yang diterima Joyoboyo dengan Al-Quran dalam Islam. Sejatinya sama belaka bicara tentang perintah bagi manusia agar menjadi wakil Tuhan di bumi sebagai penyebar rahmat bagi jagat alit, jagat gede, dan maha jagat. Selain suku Jawa, pemahaman monoteisme juga terdapat di dalam masyarakat Sunda kuno. Hal ini bisa kita jumpai pada keyakinan Sunda Wiwitan. Mereka meyakini adanya Allah yang Maha Kuasa, yang dilambangkan dengan ucapan bahasa, mengersaken, atau disebut juga, Sang Hyang Keresa. Dengan demikian, adalah sangat wajar jika kemudian mayoritas Bani Jawi, khususnya masyarakat Jawa, menerima Islam sebagai keyakinannya. Karena pada hakikat Islam adalah penyempurna dari ajaran monoteisme tauhid yang dibawa oleh leluhurnya, Nabi Ibrahim, yang juga merupakan leluhur Nabi Muhammad. Mungkinkah ini pula yang dimaksud oleh Gus Fuad, baik secara tersurat maupun tersirat, bahwa di badan 99% orang tanah Jawa mengalir darah Rasul? Dan banyak pendapat yang menyatakan tentang genealogi Nabi besar Muhammad SAW, dan salah satunya menyatakan bahwa Nabi Muhammad merupakan seorang Muarobin seperti pendapat dari Miftahul Lutfi Muhammad, yaitu orang keturunan Indonesia yang hidup di daerah Timur Tengah. Jika benar pendapat ini, maka suatu anugerah yang besar buat bangsa Indonesia. Bangsa yang saat ini sedang terpuruk dengan perilakunya yang sangat jauh akan hikmah dan kesopanan. Bangsa yang saat ini sedang tidak memiliki tokoh panutan dan teladan yang menomorsatukan Tuhan sesuai dengan sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, ikhlas dan jujur. Dengan adanya pendapat seperti ini, maka diharapkan adanya perubahan perilaku dan semangat kembali mempelajari suri tauladan manusia agung tersebut berupa hadis dan sejarahnya yang selama ini banyak ditinggalkan masyarakat Indonesia. Seperti kata budayawan MH Ainun Najib yang menyoroti dan menyimak tentang Nabi Muhammad layak diduga sebagai seorang Arab Jawa, bukan Arab Tulen. Nabi Muhammad menolak digambar wajahnya demi menghindari kontroversi. Pada masa setelah ia wafat, terutama mengenai ciri fisik Nabi kita Muhammad yang layak diduga tidak persis Arab Tulen, cara berjalan Nabi Muhammad SAW tidak menunjukkan ciri gesture Arab Tulen yang mendongak kepala dan jumawa. Cara berjalan Muhammad ialah melangkah santun dan seperti menuruni ketinggian bukit. Tawadu. Cara berjalan Nabi Muhammad SAW adalah berat badan atas condong ke depan, membungkuk dan kaki kuat berkuda-kuda. Tutur kata Muhammad lemah lembut. Mana ada orang Arab Tulen yang begitu, terutama pada masa itu. Tutur kata lemah lembut ini khas Jawa, berbeda jauh dari style Arab yang suka bicara kasar dan meledak-ledak. Gesture dan tutur kata Muhammad ini menjadi magnet sehingga kehadirannya menyedot perhatian Arab-Arab Tulen. Muhammad suka bertapa. Bangsa Arab Tulen tak punya tradisi ini. Bertapa itu khas Jawa.
Jika membicarakan tentang garis keturunan Nabi Muhammad SAW, maka tidak akan jauh pembicaraannya dengan Ibunda Siti Hajar dan Nabi Ismail. Dan perlu diketahui pula bahwa nama Ismail merupakan bahasa Ibrani, Yahudi, bukan asli bahasa Arab yang artinya hamba Tuhan. Demikianlah cerita dan informasi kenabian di Tanah Jawa. Bila mana ada salah informasi atau kalimat, saya minta maaf. Dan jangan lupa subscribe channel Karya Tanah Jawa ini agar terus dapat berkembang dan menyajikan informasi yang lebih baik lagi. Dan share, like, dan isi kolom komentar bila ada pertanyaan. Terima kasih.